Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak smart semua. Hai hai hai. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Walau belajar dari rumah, anak-anak smart sekalian tetap jaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, dan pakai masker saat bepergian, serta hindari kerumunan ya, agar kita terlindung dan ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sebelum mengikuti pembelajaran, jangan lupa bagi anak-anak smart sekalian untuk membantu orang tua di rumah. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema 3, masyarakat sejahtera negara kuat, dalam pembelajaran ke-1. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran yang kita lakukan menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Selanjutnya, mari kita simak dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Anak-anak smart sekalian, kita telah belajar banyak hal tentang masyarakat sejahtera. Kamis pagi tanggal 17 Agustus 2018, Udin beserta teman-temannya mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman sekolah. Kegiatan upacara diikuti oleh Bapak Ibu guru, karyawan, serta seluruh siswa. Dalam kesempatan itu, kepala sekolah bertugas sebagai pembina upacara. Upacara tersebut bertujuan untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme pada seluruh peserta didik. Dalam upacara tersebut, kepala sekolah menegaskan bahwa kita sebagai warga negara harus mampu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan baik. Dengan demikian, diharapkan akan tercipta masyarakat Indonesia yang sejahtera. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia atau Proklamasi Kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti upacara tersebut, akan tumbuh rasa cinta pada negara. Selain itu, kalian akan mengingat perjuangan para pahlawan yang gigih dan pantang menyerah untuk mewujudkan negara Indonesia merdeka, sehingga akan tumbuh rasa menghargai jasa para pahlawan. Sebagai manusia, kalian harus mampu menjalankan tanggung jawab kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajiban atau keadaan di mana seseorang menanggung perbuatan yang dilakukannya. Untuk lebih memahami makna tanggung jawab, mari kita membaca teks berikut ini dalam hati. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama atau ide pokok atau pokok pikiran memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya.
Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada di dalam kalimat utama. Setelah membaca bacaan tersebut, kalian akan dapat menyebutkan gagasan utama setiap paragraf dan letaknya. Mari kita bahas bersama-sama. Paragraf yang pertama, gagasan utamanya mengenai pengertian tanggung jawab dan letaknya di awal paragraf. Paragraf kedua, gagasan utamanya mengenai kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab. Letaknya di akhir paragraf. Paragraf ketiga, gagasan utamanya mengenai tanggung jawab warga negara. Letaknya di awal paragraf. Paragraf keempat, gagasan utamanya mengenai bentuk tanggung jawab warga negara di tingkat internasional. Letaknya di awal paragraf. Sedangkan paragraf kelima, gagasan utamanya mengenai wujud dari sikap tanggung jawab. Letaknya berada di awal paragraf. Sedangkan paragraf ke-6, gagasan utamanya mengenai wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Letaknya berada di akhir paragraf. Anak-anak smart sekalian, kalian telah mengetahui tentang tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bagaimana pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Berikut ini adalah contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Contoh yang keempat, bagi para pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Contoh yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Nah, dari contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara yang kuat dan tangguh. Dari kesimpulan tersebut, maka harus ada upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkannya. Adapun upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera dapat dilakukan melalui yang pertama, saling toleransi antar warga negara atas perbedaan masing-masing. Yang kedua, upayanya adalah saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Upaya yang ketiga, meratakan pembangunan ke seluruh pelosok negeri. Upaya keempat yang dapat dilakukan adalah membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Upaya yang kelima, memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Upaya yang keenam, memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Dalam setiap upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, seperti yang diikuti oleh Udin dan teman-temannya di sekolah, pasti ada pembacaan teks proklamasi oleh pembina upacara. Salah satu makna proklamasi kemerdekaan adalah memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengolah sumber daya ekonomi secara mandiri. Untuk mewujudkan kesejahteraannya, masyarakat Indonesia harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Jika masyarakat hanya diam berpangku tangan, tidak ikut berupaya untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, maka bisa dipastikan kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah terwujud. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal, antara lain tentang menjelaskan tanggung jawab sebagai warga negara dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Lalu menyebutkan gagasan utama dari setiap paragraf dalam teks non-fiksi dengan tepat. Selanjutnya, menyampaikan makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan percaya diri. Semoga materi yang Bapak berikan menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kalian. Tetap belajar,
Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa selalu berdoa dan beribadah. Serta patuh dan taatlah terhadap kedua orang tua. Karena ridho dan restu kedua orang tua akan selalu mengantarkan kita pada keberhasilan dan kesuksesan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.